Nah, waktunya nanti di ruang ini jenengan berdua maksimal ya 40 menit lah, 20 menit seperti tadi. Monggo, nek sudah siap langsung bisa rembukan dulu, langsung dimulai. Oke, tak tinggal kelas yang lain. Terima kasih, Pak. Sip. Oke, berarti 32 nanti sampai jam 16 sampai 16.15, Mas. Situ nggak apa-apa, Mas Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak. Mic-nya jaringan saya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Karyanto dari kelompok B7 akan melaksanakan praktik coaching bersama Bapak Ahmad Hambali. Pada kesempatan pertama ini, saya berperan sebagai coach. Kemudian Bapak Ahmad Hambali akan berperan sebagai kunci. Dan kasus yang kami angkat adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda mencikapinya? Nah, dimulai dari siang hari itu, setelah selesai mengajar, Pak Tri masuk ke dalam ruang guru. Di rumah guru, Pak Tri melihat salah seorang sahabat dekatnya, yaitu Pak Hambali, sedang melamun. Akhirnya Pak Tri mendekati Pak Hambali dan menyapanya. Selamat siang Pak Hambali. Selamat siang Pak Tri. Aduh, ini kelihatannya hari ini ada yang beda deh dengan Pak Hambali. Kelihatan murung, tidak ceria, seperti menyimpan masalah yang sangat berat. Ada apa gerangan nih Pak Hambali? Iya nih Pak, saya ini lagi galau. Kebetulan banget sih kalau Pak Tri ada di sini. Nah, sebenarnya ini Pak, ada yang mau saya ceritakan nih Pak Tri. Tapi ngomong-ngomong, Pak Tri ada jam nggak sih hari ini? Oh, enggak kok Pak Hambali, santai aja. Kebetulan aku ada jam ngajar lagi, ntar masih di 2 jam terakhir. Jadi ini nyantai aja. Gimana mau ngobrol tentang apa sih? Di mana dan sekarang atau kapan? Kalau begitu ya sekarang aja Pak. Mumpung nih, saya juga sudah lama mau cerita kepada Pak Tri. Dan mumpung Pak Tri juga longgar karena kebetulan aku juga ngajarnya masih 2 jam terakhir juga. Jadi biar gimana ya, biar plong juga pikiran saya. Udah lama ya Pak ini Pak. Udah pengen tak ceritakan pada teman yang lain. Oh gitu ya. Bagaimana kalau kita nyari tempat dulu aja yang nyaman supaya Pak Hambali nanti bisa leluasa ceritanya.
Misalnya di perpustakaan, ini kan masih jam pelajaran, jadi anak-anak masih di dalam kelas. Di sana lumayan sepi dan tenang kayaknya. Wah, ide yang bagus kayaknya Pak. Pas di sana kan juga ini kan ruangannya AC-nya baru kayak Pak ya. Malah Iya, lebih nyaman kayaknya. Oke, siap. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Oke, yuk mari kita ke sana. Keburu anak-anak masuk ke perpus ntar. Oke, duduk di sini Pak ya. Kebetulan Ya boleh, siap. Lebih privasi ya ini Pak ya. Santai gitu ya, bener. Gimana? Oke, gimana mau cerita apa ini sebenarnya Pak Ambali? Jadi kok aku jadi kepo gitu ya. Jadi gini loh Pak ceritanya Pak. Tapi ya ini sebenarnya mau gimana Pak ya? Saya malu juga kalau bisa ya hanya Pak Tri aja yang tahu Pak ya. Biar tidak melebar ke yang lain. Jadi gini loh Pak ceritanya Pak. Saya itu Kak saya ini kan akan cerita pokoknya yang saya hadapi kemarin loh Pak, gara-gara ada pengawas itu Pak. Gitu. Wah jenengan itu kira-kira mau nggak sih jenengan mau bercerita tentang apa yang saya rasakan? Semoga bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Oh iya, baik. Dengan senang hati Pak Ambali, apalagi jenengan itu sudah saya anggap seperti saudara sendiri kan. Jadi saya sendiri juga pasti dengan senang hati lah membantu Pak Ambali. Kenapa harus sungkan kayak dengan siapa aja gitu. Terus kira-kira apa sih yang Pak Ambali mau ceritakan dan apa yang ingin Pak Ambali capai sih? Tujuannya apa sih dari pembicaraan kita kali ini? Gini loh Pak. Sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini loh Pak. Sangat terbebani sekali ya saya nih Pak. Oh gitu ya. Coba cerita apa yang sebenarnya terjadi Pak Ambali. Jadi supaya nanti ya kita bisa ngobrol untuk mencari solusinya. Begitu. Gini loh Pak sebenarnya Pak. Jadi tadi kan saya dipanggil sama Ibu Kepala Pak. Beliau ini mungkin kayaknya beliau itu menerima laporan dari pengawas ya Pak. Itu loh yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya waktu itu. Iya. Dan katanya pengawas itu merasa keberatan karena saya itu ngajarnya tanpa menggunakan buku teks pelajaran Pak. Saya kan sudah ini Pak, sudah menggunakan referensi dari media yang digital Pak. Gitu ya. Beliau itu menelpon Pak pengawas itu menelpon Ibu Kepala untuk menegur dan mengingatkan saya. Tuh saya kan juga jadi nggak enak Pak sama Ibu Kepala. Begitu ya, sampai segitunya. Iya ya Pak. Sebentar Pak Amri, coba jenengan ceritakan dulu bagaimana kronologi kejadiannya ketika Pak Ambali di supervisi kemarin, kok sampai Pak pengawas kurang berkenan dan menelpon Bu Kepala Sekolah itu gimana ceritanya? Ya padahal ya cuma kayak gitu sih Pak. Jadi gini loh ceritanya Pak. Ya 2 hari yang lalu, tahu kan ya, dari lalu Pak kan ada pengawas datang. Betul. Iya. Saya itu kan mendapatkan jadwal supervisi dari pengawas Pak. Dan waktu itu saya kan ngajarnya ini Pak, kebetulan tidak menggunakan buku teks. Ya memang saya senang menggunakan buku digital sih loh Pak. Soalnya saya kan juga menggunakan sumber lain yang tak dari Google loh. Sekarang udah zaman teknologi gitu loh Pak. Iya betul. Materi ya soalnya gitu lah. Terus tak pikir itu lebih mudah dan simpel dan juga diminati oleh murid gitu Pak. Dan kebetulan karena mata pelajaran saya juga bahasa Perancis yang tergolong langka gitu Pak. Jadi saya juga mengalami kesulitan untuk pengadaan buku teks pelajaran. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya kreatif juga sebenarnya Pak Ambali untuk bisa memanfaatkan media dari internet ya. Jadi tapi sebenarnya ya dengan memanfaatkan materi dari internet sebenarnya bagus sih. Terus apa yang terjadi Pak Ambali setelah Pak Ambali menyatakan hal itu ke Pak pengawas gitu? Apa kira-kira pas Pak Ambali menyampaikan ke Pak pengawas gitu? Jadi sepertinya itu ya Pak, beliau itu tersinggung dan beliau itu mengingatkan pada saya supaya
saya harus menggunakan buku teks pelajaran Pak untuk menunjang kegiatan. Nah itu kan juga. Iya. Iya terus. Nah, terus iya itu Pak. Jadi ada telepon. Sebentar ada telepon dulu Pak Ambali. Coba diangkat dulu supaya nanti kita nyaman. Mengganggu bentar. Diangkat aja, diangkat dulu aja teleponnya. Santai aja. Ini kan kita nggak ngajar, jadi agak santai. Halo, lagi Vicon. Oh. Lagi Vicon kok jam 5 kayak. Tapi itu ada Pak. Sudah ya tadi diangkat dulu aja teleponnya. Ya udah Pak, maaf ada telepon dari istri Pak. Oh ya nggak apa-apa Pak, biar santai, kita kan ya nggak ngajar ini, santai Pak. Iya Pak, makasih Pak. Siap. Gimana terus? Gimana tadi ceritanya sampai di mana tadi ya? Gitu loh Pak, beliau itu kayaknya tersinggung ya Pak. Oh terus gitu ya. Mengingatkan saya supaya saya itu menggunakan teks pelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran gitu loh Pak. Oh gitu ya. Berarti sebentar Pak, coba kira-kira menurut jenengan kenapa beliau sampai, apa mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya dari penjenengan waktu menyampaikan itu loh? Apa mungkin argumentasinya itu enggak? Kalau menurut saya sih yang saya sampaikan itu ini sih Pak, sudah benar Pak. Ya mungkin karena saya menggunakan sumber lain gitu Pak ya. Iya. Tapi saya juga tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku sekarang kok. Apalagi sekarang kan kayaknya merdeka belajar Pak. Dan anak-anak kan juga kayaknya ini Pak, kayaknya nyaman, enjoy, bahagia. Nyaman gitu ya. Iya Pak. Dan dengan model pembelajaran saya juga anak-anak seneng saat Seneng pembelajaran gitu ya. saya. Iya. Gitu, karena ada visualnya itu ya, visual dari video itu ya sebenarnya. Iya, itu loh Pak. Nah, ya sebenarnya sih bagus ya. Menurut Pak Ambali kira-kira kenapa ya pernyataan jenengan membuat Pak pengawas tersinggung? Coba Pak Ambali mungkin bisa flashback lagi ke belakang. Kalau sebenarnya sih ya menurut saya juga penggunaan media internet juga bagus. Buku teks itu juga penting loh, karena ini digunakan menjadi bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi juga pada pembelajaran menurut saya loh Pak Ambali. Iya, saya juga paham seperti itu, Pak. Saya mungkin ini, Pak ya, saya juga sadar sih cara menyampaikan argumen saya kepada beliau mungkin ya kurang tepat. Apalagi beliau kan juga sudah senior jauh dari saya, Pak. Iya. Ya mungkin saya yang notabene adalah masih jiwa muda, mungkin saya agak tegas, Pak. Argumen saya. Iya, terlalu karena kondisi waktu itu kan memang ya sudah siang, posisi juga panas gitu loh Pak, AC juga mati di kelas dan kemudian dari pagi juga belum istirahat dan capek itu Pak. Oh iya, itulah Pak. Ya sebenarnya sih ya mungkin bisa saja terjadi ya Pak Ambali, jadi karena kondisi psikisnya mungkin capek belum sarapan gitu, mungkin ya bisa saja salah. Tapi apa yang saya disampaikan Pak Ambali, saya tadi paham terkait dengan apa menjadi alasan Pak Ambali. Terus dari masalah yang Pak Ambali hadapi itu kira-kira apa yang kira-kira Pak Ambali inginkan dan akan rencanakan untuk memperbaiki permasalahan itu kira-kira, silakan. Kalau setelah saya pikir-pikir gitu loh Pak ya, mungkin saya itu mau minta maaf aja deh Pak. Tapi saya itu bingung caranya bagaimana. Saya kan cuma ingin Pak pengawas itu memaafkan saya gitu loh Pak. Tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun juga harus menggunakan sumber lain, jangan cuma hanya buku teks. Kan zaman sekarang udah global, saya buku teks terus gitu loh Pak. Betul. Ya rencana yang bagus sih Pak, tapi memang kita harus istilahnya mendengarkannya juga. Tetapi menurut Pak Ambali kira-kira siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Pak Ambali kepada Pak pengawas?
dan mengapa Pak Hambali memilih beliau gitu? Kalau rencana sih saya kenjenengan Pak Tri kan juga Oh udah gitu. deket sama ibu kepala selaku kepala sekolah. Ya, ya karena kepala sekolah kan ya yang lebih dekat dengan Pak Pengawas sih. Apalagi kan beliau yang ditelepon Pak Pengawas. Dan jenengan dan Pak Ibu Kepala kan juga tahu permasalahan yang terjadi. Karena apa namanya, saya juga sudah sedikit banyak dapat cerita dari kepada beliau sih. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak Hambali kalau penjenengan juga mempercayai saya untuk bisa menjadi jembatan menyampaikan keluh kesah penjenengan ke Bu Kepala dan Pak Pengawas. Tapi menurut saya lebih baik kayaknya Pak Hambali langsung ke Bu Kepala aja deh ya, supaya nanti kan Pak Hambali kan lebih tahu apa yang terjadi seperti itu. Terus kira-kira misal nanti misalnya siang ini bisa ketemu Bu Kepala, nanti apa yang akan Pak Hambali sampaikan ya kepada beliau? Ya jelas ini sih Pak. Saya akan menceritakan kronologi sebenarnya, mungkin dari sudut pandang saya. Ya artinya Ibu Kepala juga jangan hanya terus menelaah dari sudut pandang pengawasnya saja, tapi juga harus menerima sudut pandang saya, apa yang sebenarnya terjadi pada saat supervisi kemarin itu loh Pak. Jadi saya akan memohon kepada Ibu Kepala untuk menyampaikan permohonan maaf dari saya kepada Pak Pengawas. Yo, seyogyanya saya lebih muda harus menyadari kesalahan saya. Ya beliau saya akui pengalamannya lebih banyak. Saya tetap ya harus gimana ya, menyadari kekurangan saya yang kurang sopan kepada beliau. Nah, argumentasi saya yang tidak kurang pas lah dari orang muda ke orang tua beliau tentang apalagi ya benar masukannya bagus dengan menggunakan teks itu. Nah, menurut saya apa yang menjadi rencana Pak Hambali itu sudah tepat gitu ya. Jadi nanti Pak Hambali tetap harus ketemu Bu Betty langsung untuk menyampaikan permasalahan dan permohonan maaf tadi supaya beliau bisa menjadi jembatan ya. Terus kemudian kira-kira setelah Bu Kepala menyampaikan ke Pak Pengawas dan nanti Pak Pengawas bisa memaafkan jenengan gitu, kira-kira apa sih yang akan penjenengan lakukan gitu? Rencananya apa kira-kira? Yo tetap saya akan ini sih Pak. Yang masukan dari Bapak Pengawas akan saya jalankan. Ya intinya saya tetap harus introspeksi juga. Mungkin ya tidak sepenuhnya Pak Pengawas salah. Saya juga ada sisi salahnya juga. Ya yaitu ya saya harus melaksanakan yang diperintahkan oleh Bapak Pengawas. Salah satunya ya menggunakan buku teks pelajaran yang beliau sarankan dan juga tetap ya harus mencari referensi dari internet maupun sumber yang lain. Saya juga akan menempatkan bertemu dengan beliau secara langsung Pak. Oh gitu ya. Menyampaikan maaf saya akan menyampaikan kalau saya juga akan melaksanakan apa yang beliau arahkan kepada saya. Oh gitu. Ya itu bagus itu Pak Hambali, saya sangat setuju dengan tadi rencana dan pertanggungjawaban jenengan lah. Dan kira-kira kapan nih mau menemui Bu Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Yo sesuai ideologi saya yo lebih cepat lebih baik. Gitu. Yo agar masalahnya sih ben cepat beres tuntas. Beres. Insya Allah hari ini lah Pak. Habis pelajaran saya kan setelah jam ini kan selesai Pak 2 jam. Oke, sip. Saya akan menghadap ke kepala. Oke. Bagus itu Mas, nanti semoga lancar dan sukses ya. Nanti kabari saya lagi jika sudah menghadap Bu Kepala dan hasil jawaban dari Pak Pengawas supaya saya juga ikut plong karena kalau saya temannya kok biasanya ceria terus murung gitu juga ikut kepikiran gitu. Oke, terima kasih loh Pak Tri sebelumnya. Mohon maaf loh sudah mau menerima curhatan saya, keluhan saya. Terima kasih sudah memberikan motivasi kepada saya. Intinya terima kasih banyak lah Pak. Siap, sama-sama Pak Hambali, tetap semangat ya. Semoga permasalahan segera selesai dengan baik saja. Amin. Ya, akhirnya kan gini saya sudah plong gitu loh Pak. Setelah diskusi dengan Pak Tri, ya beban saya berkurang lah. Saya punya partner yang sudah mau menerima keluh kesah saya. Beban saya insya Allah ada masalah, ada solusinya Pak.
Betul. Ya, ini kita ke kantin dulu aja ya Pak. Saya belum sarapan dari tadi pagi. Oh, Jadi tambah siap. kenyang tadi mendengarkan keluh kesah penjenengan. Oh ya, kebetulan saya ini Pak, habis dapat rezeki tadi Pak. Oh Hari gitu, ini alhamdulillah. juga Jumat Kliwon juga weton saya Pak. Oh cuma Jadi berkah ini ya. biar saya yang traktir aja Pak Tri ya. Oke, Di alhamdulillah. kesempatan saya. Jadi nggak dapat repot loh Pak Ambali. Biasa aja Pak. Yo mumpung ada. Oh iya. Baik, terima kasih ya Pak Ambali. Mudah-mudahan semua lancar lah. Yuk kita ke kantin aja liburan nanti. Pak. Kemudian ke sana. Oke, terima kasih ya. Siap. Baik, demikian tadi praktik coaching dengan Bapak Ahmad Hambali yang terkait dengan apa tadi keluh kesah seorang guru yang kebetulan ditegur oleh pengawas sekolah terkait dengan cara mengajar yang tidak menggunakan buku teks tetapi lebih banyak memanfaatkan materi dari internet. Monggo silakan Pak Ambali sebagai kunci untuk memberikan refleksinya. Monggo silakan. Iya. Oke. Monggo. Gimana Pak? Silakan bagaimana Pak Ambali pendapat Bapak apakah yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan yang sesuai dengan alur tirtanya Pak tadi Pak Ambali. Mungkin terkait ini bagaimana apa sudah berjalan dengan baik atau belum selama percakapan tadi? Saya sebagai coach-nya. Baik, terima kasih Pak Tri untuk dialog tadi Pak ya kita dari awal sampai akhir. Saya rasa sudah sesuai dengan langkah-langkah kita Pak. Iya betul. Yang pertama tujuan dengan cara tadi kan Pak Tri sudah menerangkan itu dan data tujuan juga ada tadi Pak kita identifikasi Pak ya. Iya. Pasti terus Pak Tri mencoba minta identifikasi masalah saya dengan cara Pak Tri menanyakan permasalahan saya gitu kan. Iya betul. Terus setelah ada identifikasi juga terus ada ini Pak ya rencana aksi ya Pak ya, rencana aksi. Iya betul. Terus setelah itu juga ada tanggung jawab dari ini. Intinya kita sudah sangat-sangat sesuai dengan alhamdulillah. On the right track. Oke, terima kasih Pak Ambali. Berarti sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Tadi step-stepnya dari tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab ya Bapak ya. Ya, yang jelas saya Pak Tri tadi dengan dialognya saya kita mengalir tanpa teks itu Pak ya. Kita itu seakan-akan ngobrol walaupun kita jauh. Tapi kita itu seakan-akan dekat gitu loh Pak. Iya. Ya, jadi walaupun Pak Tri di SMA 2, saya di SMA 1 dan jarak hampir sekitar 5 kilo tapi rasa dekat Pak, rasa 2 meter. Dan kayak saya dengan dalam satu meja ya. Satu meja. Terus apalagi tadi kan saya Pak Tri dialog, saya menjawab dengan ini memang natural gitu loh. Ya, tapi tirtanya tetap jalan gitu Pak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Fasil dan PPP kita yang di LMS luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ambali tadi atas refleksinya. Untuk berikutnya nanti Pak Ambali yang berperan sebagai coach ya Pak Ambali. Monggo Pak Ambali untuk apakah mau minum dulu atau langsung dimulai? Kebetulan ini Pak, udah habis. Udah habis. Baik, monggo. Baik, terima kasih. Kita mulai kasus kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasil, Bapak Marianto MPD, dan Bapak Tri Karyanto, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bermain peran kasus kedua. Yang kali ini saya akan berperan sebagai coach dan Pak Tri Karyanto akan berperan sebagai coach Pak ya. Kebetulan di SMA 1 itu ada murid bernama Doni Karyanto Pak. Iya. Iya, kebetulan ada. Gimana saya biar kalau Pak Tri nanti kesannya takutnya saya kurang sopan, jadi ganti nama Doni Karyanto Pak ya. Doni gitu Pak ya. Karena Doni kan
murid saya nggak biasa. Kalau Pak Tri itu nanti kualat saya, Pak. Oh iya, ya apa-apa, Pak. Jadi gini, baik. Saya akan bacakan narasinya dulu, Pak ya. Siap. Jadi pada kasus ini ada seorang murid yang bercerita jika dia itu merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat di rumahnya, Pak. Dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid yang kecuali salah satu murid yang bernama Doni itu, Pak. Murid tersebut itu merasa nggak nyaman ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak ikut les privat itu, Pak. Dan yang ironinya itu bahkan murid itu merasa bahwa nilainya itu tidak adil, Pak. Hanya gara-gara dia itu nggak ikut les privat guru tersebut. Dan bahkan malah dia itu padahal pinter sih, Pak, sebenarnya, Pak. Tapi itu mendapatkan nilai yang lebih rendah daripada yang lain. Ini kasihan, Pak. Nah, saya ini mencoba kita akan cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana kita untuk menanggapi masalah ini, Pak ya. Jadi saya minta untuk Pak Tri untuk berperan sebagai murid saya bernama Doni Karyanto. Siap. Ya, untuk saya coachingkan ini, Pak. Iya, dan siap. Tujuan dari coaching ini yaitu nanti perannya Pak Tri sebagai Doni akan menemui saya sebagai wali kelasnya, kebetulan peran saya untuk membantu memecahkan permasalahan, Pak, dengan guru matematika yang namanya Bu Fatimah, Pak. Okay. Bu Siti Fatimah tepatnya. Oh itu ya, Yus. Ya, itu aja, Pak. Iya. Gitu. Baik, kita mulai, Pak ya. Siap, Bapak. Ya, okay. Ini Pak Tri. Saya boleh mulai ya? Oke. Siap. Assalamualaikum, permisi Pak Ambali. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu Don. Sini masuk, silakan duduk. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf loh Pak, ini saya mengganggu Bapak hari ini. Udah nggak apa-apa. Kebetulan saya juga udah selesai ngajar kok. Emangnya kenapa toh? Apa kamu nggak pelajaran toh? Kok udah keluar ini? Jam berapa ini? Pelajaran itu kebetulan tadi kelas saya ada ulangan bahasa Inggris sama Bu Jenny, Pak. Terus yang sudah selesai kan kebetulan boleh keluar kelas dulu. Nah, kebetulan saya tadi selesai lebih awal, jadi saya boleh keluar lebih dahulu. Oh gitu. Oh, kamu pintar juga ya dalam bahasa Inggris ternyata ya? Ya, insya Allah lumayan Pak. Siap. Pelan bisa selesai paling awal itu, wah luar biasa itu. Pokoknya tetap semangat loh ya. Pokoknya harus ditingkatkan belajarmu ya Don. Wes jangan mau kalah dengan yang lain. Ya biar kelak nanti juga jadi yang sukses, jadi kebanggaan orang tuamu gitu Pak ya. Amin. Makasih ya Pak. Makasih Pak Ambali atas doanya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk banggain kedua orang tua Pak. Karena orang tua saya juga orang tua tidak mampu gitu. Wah, itu baru keren. Itu kan cita-cita yang sangat mulia. Ya, semoga didengar dan dijabah sama Allah. Iya, Pak. Ya gitu ya. Terus, tapi ngomong-ngomong, ada apa ke sini nih? Wah, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, begini Pak Ambali. Sebenarnya saya minta maaf ya Pak. Saya sudah lancang mengganggu waktu Bapak itu di sini. Santai aja, biasa aja. Anggap aja ya kau diis, pokoknya kita pakai teman gitu lah ya, santai aja. Wis nggak apa-apa. Lagian saya juga free kok, lagi santai gak ada kerjaan. Apa? Gimana? Begini Pak, kebetulan sekali Pak. Sebelumnya terima kasih banget ya Pak telah memberi kesempatan dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya Pak. Saat ini saya kan sedang memerlukan seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh gitu. Lah masalahnya apa toh? Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang kamu ingin capai dari diskusi nanti kita hari ini? Apa sih? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi Pak Ambali. Oke. Coba ceritakan. Apa yang kamu rasakan? Apa toh, ada apa? Sebenarnya saya takut Pak dan sungkan untuk menceritakan ini Pak. Tapi ceritanya begini. Akhir-akhir ini Pak, ini saya merasa tidak nyaman di kelas. Saya ada masalah dengan salah satu guru mata pelajaran di kelas saya Pak. Oh, guru
Mata pelajaran apa toh kok yang membuat kamu itu gak nyaman? Coba jelaskan. Ada apa? Biasa aja, jangan takut, jangan malu-malu kata saya. Begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Guru Matematika Pak, Bu Fatimah. Iya. Selain itu, beliau juga selalu menyindir saya karena saya tidak mengikuti les privat di tempatnya beliau. Terus saya juga merasa nilai yang diberikan oleh Bu Fatimah itu tidak adil Pak menurut saya. Di mana teman-teman yang les privat di tempat beliau dapat nilai yang jauh lebih tinggi daripada saya. Padahal saat ulangan harian itu saya selalu paling tinggi Pak. Saya nggak ketinggalan dengan yang lain gitu. Oh gitu toh. Oh jadi kamu ini ya merasa nggak nyaman ya karena Betul. sering disindir sama Ibu Siti Fatimah itu ya, guru matematika ya? Oh Oke, iya, Pak. iya, iya. Oh karena itu kamu nggak ikut les privat ke rumahnya. Oh terus kamu juga ini ya merasa bahwa nilai yang kamu peroleh itu tidak adil gitu ya yang dibandingkan teman-teman kamu yang ikut les privat di rumahnya ya? Gitu ya? Betul gitu Pak. Ya? Betul Pak Ambali. Jadi betul banget apa yang disampaikan Bapak tadi, itulah yang saya rasakan saat ini Pak. Saya sedih kalau ingat itu. Padahal saya sangat senang sekali pelajaran matematika yang diampu Bu Fatimah Pak. Dan saya selalu berusaha menyerap materi dari beliau dan berusaha untuk tidak tertinggal dari teman yang lain. Saya selalu aktif di pelajaran beliau. Begitu Pak. Oh gitu. Oke, baik. Gini, saya juga percaya kok dengan kemampuan kamu. Kamu di mapel saya kan juga sangat luar biasa gitu kan. Ya, terima Kamu kasih Pak. juga bagus. Dan kalau begitu saya ingin tahu nih, kira-kira apa sih yang menjadi alasan kamu untuk tidak les matematika kepada Bu Syifa itu? Bu Syifa Fatimah. Iya. Maaf Pak, jadi saya sebenarnya gini Pak, sebenarnya juga kalau mau cerita itu perkewuh gitu Pak, karena nanti dikira saya apa ya menjual kemiskinan untuk mendapatnya, tidak Pak. Jadi alasan saya tidak ikut les privat itu karena begini, kebetulan orang tua saya itu kan orang tua yang biasa Pak, kami orang tua tidak ada biaya untuk membiayai saya ikut privat Pak, karena bapak saya itu hanya buruh serabutan. Kemudian kalau habis pulang Pak, saya habis dari sekolah itu saya biasanya membantu ibu untuk jualan pentol Pak. Jadi jualan pentol di dekat rumah itu. Jadi Bapak bisa bayangkan bagaimana kondisi ekonomi keluarga kami Pak. Untuk makan aja mungkin ya pas-pasan, apalagi untuk bayar les privat kan jelas nggak mungkin Pak. Oh gitu ya, sudah, gak usah sedih, sudah. Oh gitu ya. Yes, pokoknya tetap semangat ya, jangan kalah dengan yang lain. Kamu itu siswa yang sangat luar biasa loh. Apalagi mapel saya tuh kamu selalu mendapatkan nilai minimal 98 terus di mapel saya itu. Terima kasih Pak. Baik. Makanya dari cerita kamu ini kan, kalau boleh saya simpulkan, kamu itu tidak les di kelasnya Bu Fatimah itu bukan karena kamu tidak mau gitu ya. Tapi karena keadaan ekonomi orang tua gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Benar. Jadi di mana kamu itu tidak ada biaya gitu ya. Padahal kan kamu aja untuk sehari-hari aja orang tua masih kurang gitu ya. Kurang. Dan betul Pak. Kamu itu harus membantu orang tuamu berjualan pulang sekolah. Gitu ya berarti ya. Benar Pak, apa yang Pak Ambalis simpulkan tadi benar sekali Pak. Itulah keadaan yang terjadi dalam keluarga saya Pak. Jadi yang membuat saya tidak bisa seperti teman yang lain ikut les privat atau mungkin beli buku tambahan kayak gitu Pak. Oh iya. Saya paham dengan kondisi keluargamu. Terus selain masalah tadi, apakah ada ini yang membuatmu nggak nyaman dengan Bu Fatimah dan pelajaran matematika? Tidak Pak, yang saya rasakan hanya dengan Bu Fatimah saja Pak. Tapi karena saya tuh pengen banget setelah lulus SMA kan saya pengen mengambil jurusan pendidikan guru matematika Pak. Nanti kalau insya Allah mudah-mudahan orang tua saya diberi rezeki, saya pengen melanjutkan pendidikan kuliah di ini Pak, di pendidikan matematika untuk jadi guru seperti Bapak. Oke, baik. Terus kira-kira untuk beberapa hari ke depan ini, berdasarkan kita kan udah diskusi gitu ya,
apa yang akan kamu lakukan nanti kira-kira setelah metode nanti ini? Nah itulah Pak, saya yang membuat saya bingung itu gitu. Saya coba bilang ke orang tua, mereka juga tidak bisa memberi jalan keluar karena Bapak Ibu kan hanya seorang biasa Pak, pendidikannya juga hanya sampai SD. Terus itulah yang membuat saya kepikiran terus karena ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, tapi saya bingung mau mulai dari mana, begitu Pak. Gini. Mungkin kamu bisa coba menganalisa dulu gitu ya, dari beberapa hal yang akan kamu lakukan. Kira-kira ya, menurutmu manakah yang akan menjadi prioritas kamu yang akan kamu lakukan dulu? Begini Pak, jadi kalau saya sih mungkin yang pertama itu saya akan mencoba menemui Bu Fatimah dan mencoba menjelaskan kepada beliau itu keadaan yang sebenarnya agar beliau juga tahu tentang kondisi saya, latar belakang saya, supaya saya juga merasa nyaman jika berada di kelas matematika yang beliau ajar. Kemudian yang kedua, apabila berkenan, saya juga ingin mengikuti les matematika di tempat beliau. Tetapi mohon maaf Pak, kalau diizinkan mungkin nanti diizinkan Bu Fatimah, saya hanya sekali saja seminggu. Jadi tidak 3 kali seminggu seperti teman-teman yang lain. Karena itulah kemampuan orang tua saya Pak untuk membayar biaya les privatnya. Wah, solusi yang luar biasa itu ya. Itu langkah-langkah yang baik lah. Oke, baik. Bapak sangat bangga padamu. Terus ini, hari ini kamu langkahmu luar biasa dengan apa yang kamu capai dalam diskusi ini. Baik, untuk selanjutnya ini, kira-kira komitmen apa yang kamu akan rencanakan agar berjalan dengan baik? Kira-kira apa? Begini ya Pak, saya itu berencana besok setelah pulang sekolah itu saya akan menemui Fatimah dengan mencoba menjelaskan kepada beliau tentang kendala yang saya hadapi Pak. Mengapa saya tidak ikut les privat di tempat beliau, dan saya juga akan menanyakan apakah Bu Fatimah berkenan untuk menerima saya les privat dengan beliau, tetapi yaitu tadi hanya sekali seminggu saja Pak, supaya saya juga bisa lebih dekat dengan Bu Fatimah. Oke, baik. Kalau ini Don, untuk selanjutnya nih, kira-kira siapa sih yang menurut kamu yang akan membantu rencanamu ini? Oke. Ya, yang pertama tentu saja orang tua Pak. Setelah ini saya akan segera sampaikan kepada beliau setelah saya pulang dari sekolah ini dan meminta dukungan agar saya dapat mengikuti les tersebut dan membiayai les tersebut. Dan mudah-mudahan sih kedua orang tua saya nanti bisa mengantar saya ke tempatnya Bu Fatimah untuk bisa bertemu dengan beliau atau mungkin ngobrol, menyampaikan kondisi orang tua di depan Bu Fatimah, Pak, begitu. Oke, baik. Wah, itu ide yang sangat brilian itu. Baik sekali Don itu Don. Iya. Bapak itu sangat selalu yakin pada kamu pokoknya. Kamu itu akan dapat melakukannya. Jadi ya, namun begitu, apabila kamu mengalami kendala lagi nantinya, silakan kamu bisa menemui Bapak lagi ya Don ya. Iya, siap Pak. Untuk membicarakan langkah tidak lanjut rencana ke depan. Itu ya, jangan lupa ya. Terima kasih Pak Hambali atas waktunya dan sudah membantu saya menguraikan dan menyelesaikan permasalahan saya ini Pak. Karena siapa lagi kalau tidak Bapak, karena ya tadi saya sampaikan, saya kalau harus sampaikan ke orang tua juga adanya manut. Aku gak mudeng leh, itu aja Pak. Iya, sama-sama. Saya sebagai guru, apalagi juga wali kelas ya, saya hanya bisa berdoa dan berharap pada Yang Maha Kuasa agar harapan kamu terwujud gitu ya Don ya. Dan semoga kamu juga merasa lebih baik lagi setelah ini dan merasa lebih nyaman di kelas matematika. Pokoknya tetap semangat gitu Don ya. Ya, terima kasih Pak atas dukungan moralnya Pak. Mudah-mudahan saya juga minta doa restu Pak, saya nanti bisa jadi orang sukses Pak, supaya orang tua saya bangga gitu Pak. Ya, siap. Amin. Ya. Mohon izin Pak, maaf ini saya permisi dulu ya Pak.
Karena nanti ya, sebentar lagi 10 menit lagi masuk kelas, nanti saya takutnya terlambat. Terima kasih sekali, terima kasih ya Pak. Pokoknya tetap semangat gitu ya, tetap semangat dan terus belajar, jangan pantang menyerah. Ini harus jadi orang hebat nantinya ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Tri Karyanto, terima kasih Pak Tri, dan Bapak Fasil kita, Bapak Marianto, terima kasih. Baik, demikian penyelesaian kasus praktik ya untuk penyelesaian coaching kita yang kasus anak yang dianggap diskriminatif oleh guru matematikanya karena dia tidak ikut les karena memang keadaan ekonominya yang sangat kurang dan anak itu dari keluarga tidak mampu. Kebetulan ini kasus ini dari kelas saya di SMA 1 Sragen ada seperti itu, dan namanya Doni, tapi nama belakangnya tetap kita samarkan untuk menjaga privasi anak itu berdua ya. Nah, jadi ini adalah benar-benar kisah real nyata gitu Pak. Dan saya mohon tanggapannya untuk refleksi dari Pak Tri Karyanto. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ambali, bagus sekali ya tadi apa yang dipraktekkan oleh Pak Ambali sebagai coach. Jadi diskusi berjalan dengan sangat rileks kemudian mengalir seperti dalam komunikasi yang biasa seperti kita dalam satu meja ya Pak Ambali tadi, bagus sekali. Jadi kemudian juga dari 3 syarat untuk coaching. Jadi 3 syarat utama itu terpenuhi Pak, dari mulai presence yaitu kehadiran penuh, begitu Bapak hadir penuh dalam suasana diskusi tersebut, bagaimana Bapak mencoba hadir untuk menyatu menjadi satu chemistry dengan siswa tadi, dengan Doni. Jadi begitu dengan lembut kasih sayang tadi merangkul si Doni. Kemudian yang berikutnya Bapak aktif mendengarkan. Jadi tadi dalam proses coaching tadi begitu Pak Ambali mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya dari si Doni tadi ya. Bagaimana Doni memang dengan kondisi keterbatasannya tapi memang dia anak cerdas. Bagaimana Bapak tadi menguatkan anak itu. Jadi bagus sekali. Kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaannya tidak menyudutkan, tetapi mengarahkan kepada si Doni untuk bisa menyampaikan apa yang cek Pak, yang mengarahkan, maaf, cek hilang suara saya, dengar ya, maaf, ini tadi begitu mengalir dengan asik gitu ya. Jadi tadi syarat utamanya presence, aktif mendengarkan, membuat pertanyaan berbobot tadi sudah sangat tampak sehingga Doni juga bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek permasalahan. Kemudian dari alur ceritanya, dari tujuan tadi sudah jelas disampaikan. Apa yang menjadi tujuannya adalah mencoba mencari solusi permasalahan dari si Doni tadi. Tadi jelas, kemudian identifikasi masalahnya, bagaimana tadi coach mengarahkan Doni untuk bisa mengidentifikasi masalahnya. Jadi bagaimana Doni mengidentifikasi masalah, kemudian dengan dibantu oleh coach tadi dengan tanpa seolah-olah coachnya itu menggurui gitu ya. Jadi membiarkan si Doni itu mengeluarkan ide-idenya untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Kemudian refleksi rencana aksi, bagaimana tadi coach mengarahkan si Doni untuk menemukan rencana, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu adalah tadi rencana aksinya juga dituntun dengan bagus. Kemudian juga yang berikutnya adalah tanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawabnya Doni terkait dengan masalah yang dihadapinya Bapak. Jadi saya rasa praktik coaching yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Pak Ambali tadi sudah menempatkan dirinya pada posisi seorang coach yang memang diharapkan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Trian, Pak Tri. Silakan kita masuk ke main room-nya Pak. Sudah dipanggil sama